kita semua yang datang, kita semua sangat membutuhkan firman Tuhan. Ya, nah pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita yang ada di tempat ini, saya percaya kita semua pasti punya nama, ya kan? Seperti hambanya di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Mikael Warsidi. Kita dengan Ibu, juga saya, ya, dan juga namanya James, teman-teman Ngoloi. Pasti Bapak Ibu semua punya nama, ya kan? Punya nama. Waktu kita lahir, kita dikasih nama. Wah, luar biasa. Nah, pada saat ini firman Tuhan mengajar kita, Bapak Ibu Saudara. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah menjaga nama baik. Sama-sama katakan, menjaga nama baik. Mari kita baca sama-sama di dalam Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal 22 ayat yang pertama. Sudah ketemu? Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sekali lagi kita baca yang awal. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajar kita. Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Orang biarpun kaya, tapi nggak punya nama baik, percuma. Orang biarpun dia punya gelar sampai 20, gitu ya. Saya ada undangan ikut seminar Bapak Mikael, tentu tahu ya. Ada orang gelarnya 20, nggak salah. Tapi nama baik itu bukan ditentukan oleh gelar yang banyak. Nama baik juga bukan ditentukan oleh titel. Nama baik juga bukan ditentukan oleh yang punya kekayaan banyak, enggak. Nanti kita akan belajar melalui firman Tuhan. Yang penting pada sore hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita menjaga nama baik kita. Ya, kalau Bapak Ibu ingat dalam kehidupan kita, tentu kita pasti tahu ada orang yang punya nama baik, ada juga orang yang nggak punya nama baik. Ada orang yang kelihatannya kaya, tapi kekayaannya itu tidak mendukung dia punya nama yang baik. Ada orang mungkin yang punya jabatan, punya titel, mungkin orang yang terkenal, tapi dia itu tidak punya nama baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita yang sudah punya nama, mari kita menjaga nama baik kita. Sampai kapan? Sampai kita, itu dia, bagus. Sampai mati jaga nama baik. Kenapa? Percuma Bapak Ibu Saudara, kita datang beribadah, tapi kita menjelekkan nama Tuhan. Percuma kita datang beribadah, tapi kita nggak bisa jaga nama baik. Memang ini adalah pelajaran yang sulit. Untuk mempunyai nama baik gampang. Ya, untuk mengejar yang namanya popularitas itu mudah sebenarnya. Jadi orang yang terkenal, wah terpandang, gampang. Tapi untuk mempertahankan nama baiknya ini loh yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita bisa saja punya kita mencari popularitas, kita mencari yang namanya ketenaran, bisa. Mungkin kita berbuat baik pada orang, tujuannya agar orang itu tahu kita punya nama yang baik. Itu nggak salah. Kita berbuat baik pada orang, terus kemudian orang bilang, wah bapak ini baik ya, ibu ini baik ya, itu nggak salah. Tapi mampukah kita menjaga sampai akhir hidup kita? Itu dia. Ya, saya punya keluarga. Keluarga saya ini, dia itu belum berusia 40 tahun, dia meninggal dipanggil Tuhan. Tapi yang luar biasanya waktu dia meninggal, dia itu disemayamkan di gereja. Yang datang ke gereja itu adalah orang-orang yang bukan hanya orang Kristen, tetapi non-Kristen juga datang. Yang waktu begini gitu ya. Saya masih terkenang tentang hal itu karena menjadi pelajaran bagi saya juga untuk menjaga nama baik. Waktu saya tanyakan, Bapak Ibu kok datang ke sini kenal ya dengan orang yang meninggal? Iya Pak, saya kenal dengan orang ini. Kenapa? Orang ini selalu kalau saya lewat depan rumahnya, waktu saya lewat depan rumahnya, orang ini menyapu halaman, ibu ini menyapu halaman, dan dia menyapa pada kami. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Nah gitu ya. Tapi kami nggak menyangka Pak, orang ini meninggal Pak.
masih muda kok udah dipanggil sama Tuhan ya. Kenapa? Iya Pak, kami merasa gak ada lagi yang akan menyapa kami. Nah gitu. Jadi suatu hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya orang yang namanya membuat orang mengenal Yesus itu bukan hanya melalui Alkitab Bapak Ibu. Enggak. Bukan hanya melalui ketenaran, bukan. Tapi membuat orang itu mengenal, menerima jamaah Tuhan itu melalui perbuatan kita. Waktu dia menyapa orang ini yang non-Kristen, mereka semua sangat, waktu menyapa Bapak Ibu, ada spirit yang terkena pada orang itu. Sehingga waktu dia meninggal, orang ini pada datang, gak menyangka gitu. Kenapa? Ada spirit dari ucapan orang ini waktu dia katakan selamat pagi. Selamat pagi. Hanya mengatakan itu Bapak Ibu, katanya sepele. Tapi hal itu membuat orang jadi mengenang orang ini karena dia punya nama baik. Ibu ini loh yang selalu menyapa kami. Sekarang kami nggak disapa ibunya lagi. Karena apa? Dia sudah berangkat. Oh itu loh. Bapak Ibu Saudara, mampukah kita menjaga nama baik? Pada sore hari ini, mari kita sama-sama belajar menurut Alkitab bagaimana menjaga nama baik menurut Alkitab. Ya, bagaimana menjaga nama baik menurut Alkitab. Mari kita buka dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan demikian. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ya bagaimana kita menjaga nama baik? Yang pertama, jaga hatimu. Sama-sama katakan jaga hatimu. 1, 2, 3. Jaga hatimu. Coba toleh kanan kiri, katakan jaga hatimu. Jaga hatimu. Kenapa firman Tuhan mengingatkan kita jaga hatimu? Karena masa-masa sekarang ini orang gampang hatinya itu berbalik dari yang benar. Gampang orang itu hatinya itu keluar dari jalannya Tuhan. Banyak. Ya, tetapi pada sore hari ini Tuhan mengasihi kita sekalian. Jaga hatimu. Kenapa? Kamu nggak tahu sampai kapan kamu hidup. Kamu nggak tahu. Jadi jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa arti kewaspadaan? Waspada itu artinya hati-hati. Dalam kamus waspada itu artinya hati-hati. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati-hati. Jadi hati ini juga perlu dijaga benar-benar. Jangan sampai hati kita ini menyakiti orang lain. Jangan sampai hati kita ini membuat orang itu kecewa. Jangan sampai. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jaga hatimu. Ya, kita datang beribadah, ya kan? Kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Tetapi sekali lagi, kita pulang dari tempat ini, yuk kita sama-sama jaga hati. Jangan seperti hamba Tuhan dalam Alkitab, dia disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi dia pergi kemana? Tarsis. Siapa dia? Yunus. Hebat jemaat di tempat ini. Pak, kasih hadiah nanti pulang ya. Tapi saya percaya jemaat pasti diberkati Tuhan. Yang tahu nikmatnya. Yuk tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ya. Yunus orang Tuhan suruh ke Niniwe supaya jemaat supaya penduduk Niniwe itu bertobat. Tapi Yunus hatinya tidak mau pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Akhirnya Yunus menerima apa? Menerima sesuatu yang enggak disangka-sangka. Dimakan ikan besar. Nah, ya kan? Dimakan ikan besar. Singkat cerita, dalam ikan besar itu, dalam perut ikan besar, apa yang dilakukan Yunus? Berdoa. Bagus. Berapa hari Yunus ada dalam perut ikan? Bagus, Pak, hadiahnya banyak. Nanti menyusul di waktu yang akan datang. Tapi bagus, saudara menjawab. Ya namanya dosen kadang tanya-tanya ya Pak ya, sorry. Bagus, itu 3 hari 3 malam Yunus ada dalam perut ikan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau ikan di perut kita itu enak. Sekali lagi, kalau ikan di perut kita enak, tapi kita kalau di perut ikan pinter loh ya. Semoga Bapak Ibu Saudara pulang di tempat ini makan ikan semua deh. Gak tahu ikan apa ya, orang telur aja dibilang ikan. Ikan apa? Ikan telur. Gak tahu lah.
Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, jaga hatimu. Jangan seperti Yunus ini loh. Tapi akhirnya singkat cerita Yunus akhirnya bertobat. Akhirnya dia pergi ke Niniwe untuk memberitakan Injil. Ya, dia mau berubah hatinya. Bapak Ibu Saudara, orang yang dapat menjaga hati, mari kita baca dalam Yosua pasal 1 ayat 19. Yosua 1 ayat 19 mengatakan apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi orang yang menjaga hati, dia tahu bahwa ada Tuhan dalam hatinya. Siapa yang percaya dalam hati Bapak Ibu ada Tuhan? Katakan amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau dalam hati kita ini ada Tuhan. Wah, luar biasa. Tinggal dua hal. Kalau selain ada Tuhan, ada siapa dalam hati? Kalau nggak ada Tuhan, ada saya. Udah gitu aja. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini dalam hatinya ada Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau ada Tuhan, kita tidak akan kecut dan tawar hati. Kita mampu menjaga hati kita sehingga kita tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Dunia boleh mengatakan apa? Kabar-kabar yang menyesatkan, yang menakutkan boleh kita dengar. Tapi hati kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tujuannya agar apa? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, nama kita jelek gara-gara gak bisa jaga hati. Jaga hatimu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat menjaga hati, apa yang Tuhan ingatkan? Mari kita baca dalam Ayub 22 ayat 22. Mari kita baca dalam Ayub 22 ayat yang ke-22. Mari kita baca 1, 2, 3. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Mari sama-sama katakan dan tunjuk, pegang di sini. Taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Firman Tuhan ada dalam hatiku. 1, 2, 3. Firman Tuhan ada dalam hatiku. Katakan amin. Jadi terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Mulutnya siapa? Tuhan. Tuhan banyak memberikan pengajaran bagi kita sekalian. Seperti pada sore hari ini, Tuhan memberikan pengajaran bagi kita. Tetapi apakah yang diajarkan itu saudara simpan dalam hati? Firman ini mengatakan, taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Jangan sampai yang di luar firman itu ada dalam hati kita. Kenapa? Kalau nggak ada firman dalam hati kita, saudara hati-hati, hati saudara ini bisa goncang dan akhirnya saudara bisa membuat sesuatu yang nama baik saudara jadi rusak. Jadi jaga hati. Sama-sama katakan sekali lagi, jaga hati. Yang kedua, mari kita baca kembali dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-24. Amsal 4 ayat 24 mengatakan apa? Amsal pasal 4 ayat 24. 1, 2, 3. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Katakan amin. Yang kedua, jaga mulut. Sama-sama katakan, jaga mulut. Coba sentuh di sini, saya lihat senyum-senyum semua ya. Coba sekali lagi, saya nggak jadi nanti. Coba katakan, pegang mulutnya, jaga mulut. 1, 2, 3. Jaga mulut. Ini ya, di sekolah lain kalau ngomong jaga mulut ini wangel Pak ini Pak. Ya memang pepatah mengatakan lidah tak hebat di sini Pak ya. Memang lidah kalau tulangnya. Coba lidah saudara ada tulangnya, nggak tahu bagaimana itu ya. Nggak tahu ada tulangnya kan lurus terus ya lidahnya ya. Tapi begitu saudara, lidah saudara bisa ngomong ya puji Tuhan, tapi jaga mulutmu gitu loh. Jaga mulutmu. Ya firman Tuhan katakan, buanglah mulut serong daripadamu. Kadang orang bingung, oh mulut serong? Ya kan? Oh mulut serong apa ya? Kadang-kadang orang bingung. Mulut serong itu apa ya? Ya? Kadang-kadang ada orang ngomong, iya Pak, apa namanya mulutnya itu ada istilah Jawa yang saya lupa itu ya.
Ya, ngomongnya itu mencela-mencela, pinter. Itu dia Pak, jemaat di sini kok pinter semua ya Pak. Ya, tapi saya percaya di sini jemaat mulutnya nggak mencela-mencela ya. Hati-hati loh, hati-hati loh ya. Ya, jangan sampai mencela-mencela. Saya nggak tahu kok suruh Tuhan nyampaikan ini. Saya percaya jemaat di tempat ini semakin diberkati Tuhan. Kalau bisa jaga mulut. Nah itu dia, jaga mulutmu. Ya, jangan sampai saudara kita yang datang ibadah kita mengatakan sekali Yesus tetap Yesus, Hosana, Hosana. Tapi kemudian katakan salibkan dia. Nah itu kan ada dalam firman, ya kan? Ada firman Tuhan mengatakan, wah, waktu Yesus berjalan naik ke keledai apa kedelai? Keledai, gitu. Sampai salah ngomong ya. Keledai. Orang-orang taruh pakaian, terus taruh daun-daun ini ya. Mereka katakan apa? Hosana, Hosana. Ya, terus kemudian ngomong apa? Salibkan dia, salibkan dia. Saya percaya jemaat di sini nggak begitu, Pak. Ya, jemaat di sini tetap mulutnya mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Jangan sampai seperti siapa yang jadi pengkhianat. Itu muridnya Yesus tapi dia berkhianat. Berkhianat Bapak Saudara. Ya saya percaya, saya berdoa biarlah murid-murid di sini semua gak ada yang berkhianat ya gitu. Hati-hati loh Bapak Saudara ya. Hati-hati. Jaga mulut kita, jangan sampai kita ini bisa berkhianat. Apa gara-gara gak bisa jaga mulut? Firman Tuhan itu tertulis sudah lama. Ada yang namanya murid Yesus yang akhirnya dia menyangkal Petrus. Bahkan ada yang menjual. Siapa? Yudas Iskariot. Yang jelas jangan hanya Yudas tapi Yudas Iskariot menjual Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai waktu hari Minggu kita semangat memuji Tuhan, tapi kemudian sewaktu-waktu kita ini menyangkal bahwa kita ini anak Tuhan. Ya, ini bisa terjadi Bapak. Saat ini adalah masa-masa akhir zaman. Hati-hati jangan sampai karena suatu iming-iming terus kemudian saudara ditanya agamamu apa? Yo, lek minggu nang gereja. Atau Kristen nang minggu Kristen, Senin Selasa wis. Wah, itu ya. Ya, saya percaya kita semua tetap kuat. Kenapa? Karena kita bisa menjaga mulut kita. Biarpun ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang membuat kita ini bisa menyangkal Yesus, kita jauhkan itu. Kita jauhkan itu Bapak Saudara. Kenapa? Ini akhir zaman. Banyak sekali tawaran-tawaran yang dunia berikan untuk kita ini menyangkal Yesus. Ya, saat ini kita belum mengalami mungkin. Tapi perhatikan firman Tuhan ini. Suatu saat nanti kalau ada suatu hal yang akan menimpa saudara seperti ini, hati-hati, ingat ya, jangan sampai saya menyangkal Yesus. Tetap jaga mulut. Ya, jaga mulutmu. Apa arti kata dolak-dalik? Dolak-dalik saya buka kamus, artinya itu selalu berubah, tidak tetap. Jadi apa? Bibirnya itu selalu berubah, tidak tetap. Bahasa Jawanya isu delik. Wah, pinter sekali lagi. Waduh, dia ya, hati-hati Bapak Saudara. Kadang-kadang isu delik sore tempe. Ini namanya bibirnya dolak-dalik. Maksudnya nggak tetap ngomongnya. Paling gampang mencela. Ya, hati-hati Bapak Saudara. Jangan sampai kita ini menyangkal, jangan sampai kita ini nggak mengaku sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita ini tidak lagi ikut Tuhan. Jangan sampai. Karena apa? Karena ini firman Tuhan ingatkan kita. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, jangan sampai gara-gara suatu hal kita ini menyangkal Yesus. Jangan sampai karena suatu hal kita ini rumah tangga jadi porak-poranda, pelayanan kita tinggalkan. Gara-gara apa? Gara-gara hal yang membuat kita ini akhirnya tidak lagi mengikut Tuhan. Hati-hati. Ya, oleh sebab itu jaga mulutmu. Pengkhotbah 5, Pengkhotbah pasal 5 ayat 6. Kalau di HP mungkin dengan 5 ya. Karena HP dengan ini beda. Coba Pengkhotbah 5 ayat 6. Nah ini ya.
Kalau dalam Alkitab mungkin enam. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Stop sampai situ. Perhatikan kata-kata ini. Sama-sama kita baca lagi. 1, 2, 3. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Ingat ayat itu saudara. Sekali lagi. 1, 2, 3. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Jadi orang bisa berdosa karena apa-apa? Gak bisa jaga mulutnya. Sekali lagi, orang yang gak bisa jaga mulut, dia membawa dirinya ke dalam dosa. Wah, ini pelajaran yang keras sekali ini sekali ya. Kita diingatkan, hati-hati. Hari ini kita haleluya. Kemudian besok atau lusa haleluya. Itu dia. Hati-hati. Firman Tuhan ini keras mengingatkan kita. Karena apa? Sekali lagi lidah tak bertulang. Ya kadang-kadang kita ketemu dalam satu dengan komunitas kita gampang aja ngomong gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jaga mulut. Ya, jagalah mulutmu. Ya, jangan sampai mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Jangan sampai. Ada banyak sekali Bapak Ibu Saudara hal-hal yang dalam dunia ini. Coba saudara lihat sekeliling, mungkin ada kenalan saudara yang gara-gara mulutnya ini tidak bisa dijaga, akhirnya dia menerima akibatnya. Mungkin apa? Mungkin ya dengan rekan kerja saling menjelekkan, apalagi rekan pelayanan saling menjelekkan. Jangan sampai itu ada dalam mulut saudara. Jaga mulutmu Bapak Ibu, jaga. Kenapa? Itu untuk menjaga nama baikmu. Jangan sampai kita punya nama baik kita jelek gara-gara apa? Lambene mencela-mencela. Ya kan paling gampang gitu. Ya kan? Kon percaya mbek wong iki, percuma. Lambene berarti nama baiknya enggak ada nama baik. Sebab itu jaga mulutmu. Bagaimana supaya bisa menjaga mulut kita? Yesaya 51 ayat 16 mengatakan. Mari sekali lagi kita baca ayat ini. Yesaya 51 ayat 16. Mari kita baca 1, 2, 3. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Kita sebagai umat Tuhan, lihat, Tuhan itu menaruh firman-Nya ke dalam mulut kita. Sekali lagi, Tuhan itu menaruh firman-Nya ke dalam mulut kita. Oleh sebab itu, jaga mulutmu agar mulut kita selalu mengucapkan firman Tuhan. Artinya bukan kita ngomong sama orang, kau ingat gak? Ya Matius 1 ayat 1, Matius 7 ayat 1. Jangan menghakimi, ngomongnya melalui ayat-ayat terus ya. Jangan seperti itu, tahu ngomongnya tentang ayat, ya bukan gitu. Tapi biarlah melalui perkataan kita, orang yang mendengarnya ini beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 mengajar kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kalau kita baru bisa mengucapkan yang baik, Bapak Ibu Saudara, kita ini kadang-kadang ya, nggak usahlah kita mencari teman. Kadang orang tuh datang sama kita tuh senang karena perkataan kita ini menguatkan dia. Kadang-kadang kan gitu ya. Coba perhatikan, kadang ada sekelompok orang ya sedang berkerumun, terus ada orang yang datang, uang itu bos pencar. Kenapa wes? Nah itu ya kan, wes percuma wes. Tapi terkadang ada orang yang duduk, terus ada orang yang datang membawa damai sejahtera melalui perkataannya. Orang senang, ya kan? Ya kan? Kita datang ke rumah sakit, ada orang sakit, waduh orang itu merasa damai sejahtera. Ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus kamu sembuh. Ya, kita besuk sama orang di rumah sakit, udah berapa hari kamu di rumah sakit? 3 hari. Saya percaya sebentar lagi kamu sembuh. Nah, orang senang kan? Nah, kalau mulutnya terbalik, kamu udah berapa hari di rumah sakit? 3 hari. Itu apa? Oh, temanku 3 hari mati kayak kamu.
Itu namanya mulutnya nggak jadi berkat. Ya, sekarang kita boleh mengatakan itu di sini. Ya, tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saudara bisa mengatakan itu, saudara lagi ada orang sakit, saudara besuk, boleh ojo besuk aku, boleh. Nanti kamu ngomongin gak menguatkan, maksudnya jangan ke sini. Ya, jadi sekali lagi jaga mulut. Yang ketiga, yang terakhir, Amsal 4 ayat 25. Amsal 4 ayat 25. Tadi Tuhan mengajar kita yang pertama jaga apa Bapak Ibu? Jaga hati. Kedua jaga mulut. Yang ketiga, Amsal 4:25 mengatakan demikian. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya jaga mata. Firman Tuhan sore hari ini mengajar kita Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kelihatannya mudah, tapi bisakah kita melakukannya? Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Ayo coba tiru kode dari saya. 1, 2, 3. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Ya, kita mungkin dengarnya mudah, tapi Tuhan ingatkan kita, marilah kita menjadi pelaku firman. Ya, jaga mata Bapak Ibu Saudara. Jaga mata. Memang mata ini adalah hal yang sangat sensitif baik pria maupun wanita, ya kan? Oh iya, mata ini hal yang sangat sensitif sekali, ya. Kalau melihat sesuatu yang kurang bagus itu dipandang, dia diajarkan. Kalau lihat itu jangan lebih dari 3 detik. Gitu ya. Melihat sesuatu yang aneh-aneh, pria kalau lihat sesuatu yang aneh-aneh terhadap wanita, pokok selama jangan lebih dari 3 detik dulu. Kalau lihat lebih dari 3 detik, lihat terus sama-sama. Nah, hilang jalannya. Oh, hilang jalannya. Memang betul. Ya, tapi kalau pas nggak sampai 3-4 detik, nih minggir. Tapi udah gitu aja balik mana ya, itu. Ya, emang benar saudara. Manusia begitu Bapak Saudara. Manusia itu, pokok mata ini adalah hal yang sensitif. Makanya berbahagialah Bapak Saudara yang masih bisa melihat. Katakan amin. Kalau masih bisa melihat, jaga mata. Paling gak enaknya matamu. Tapi ini firman Tuhan ya, jaga mata, gitu ya. Jaga mata. Kenapa? Sekali lagi kita lihat ayatnya. Contoh dalam Alkitab tahu ya, Daud lihat Batseba mandi. Udah tahu ceritanya. Siapa lagi? Banyak. Esau gara-gara melihat semangkuk kacang merah menjual hak kesulungan. Gara-gara apa? Delok ya kan? Jadi jaga mata saudara. Jaga matamu. Jangan seperti Daud, jangan seperti Esau. Jangan sampai saudara ada sesuatu yang menggiurkan, saudara akhirnya nggak bisa menjaga mata, saudara akhirnya menjual kepercayaan saudara kepada Yesus. Jangan sampai. Jaga matamu. Mari kita lihat dalam Matius 6 ayat 22. Ini adalah pengajaran bagi kita sekalian. Setelah ini saya mohon VL Singer untuk maju ke depan. Kita aminkan firman Tuhan ini dengan pujian ya. Matius pasal 6 ayat 22. Nah, dikatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saya lagi baca. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi sekarang semua tergantung pada kita masing-masing. Mata kita ini terang atau gelap? Mata kita ini baik atau jahat? Ya, kalau saudara ingin punya mata yang baik, jaga matamu. Ya, paling gampang jogon matamu gitu ya. Jangan sampai kita ini bisa sampai keluar dari jalannya Tuhan gara-gara nggak bisa jaga mata. Kalau kita nggak bisa jaga mata, akhirnya nama kita jelek. Untuk punya nama yang bisa punya nama yang baik, sekali lagi Tuhan ajarkan tiga hal pada kita. Jaga hati, jaga mulut, dan jaga mata. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita angkat pujian. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk kita ini mampu menghadapi kehidupan kita. Biarlah kekuatan Tuhan berikan bagi kita sekalian, sehingga kita ini diberi kekuatan untuk mampu menjaga hati, menjaga mulut, dan menjaga mata.
kekuatan hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkanku. Setia menolongku, bersatu berharap dalam Yesus. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Engkau yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, sehingga lewat firman-Mu ini kami tetap dapat menjaga nama baik. Biarlah lewat kehidupan kami dapat menjaga nama baik dan tetap menjaga nama Tuhan untuk tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami mohon biarlah firman tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.